Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wassalaman ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dihadirkan dalam keadaan sehat walafiat, dan bagi yang mendengarkan semoga menambah keilmuan kita. Tidak lupa kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang agung, keindahan dan perjuangan. Patutlah kita mengikuti beliau. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini untuk menuntaskan tugas akhir semester di Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Ibnu Sina Batam, mata kuliah Qiraatul Kutub dengan kitab As-Safinatus Saja, bab sunnah mengangkat tangan dan bab surutus sujud, yaitu syarat-syaratnya sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu, disunahkan, raf'ul yadaini, mengangkat dua tangan, fi arbati mawadi'a, di 4 tempat. Indal takbiratul ihram, yang pertama ketika hendak takbiratul ihram, wa indal ruku, dan yang kedua ketika hendak ruku, wa indal i'tidal, yang ketiga ketika hendak i'tidal, wa indal qiyami, dan yang keempat ketika hendak berdiri, minat tasyahudil awal, dari tasyahud awal. Jadi dari kitab Safinatus Saja, dari fasal ini menjelaskan bahwasannya yusannu raf'ul yadaini itu ada 4. Apa yang pertama? Ketika hendak takbiratul ihram, ketika kita ingat kembali di bab sebelumnya, ketika rukun, maka di situ ada terdapat niat berdiri tegak, lalu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu disunahkan. Apa yang disunahkan? Disunahkan kita untuk mengangkat kedua tangan. Jadi ketika kita niat usalli fardhu subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala, maka disitulah tangan kita sambil apa? Sambil angkat, sambil baca niat Allahu Akbar. Nah, itu yang pertama. Wa indar ruku, dan ketika kita hendak mau ruku. Jadi ketika kita baca setelah membaca Al-Fatihah lalu surah, misalkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika kufuwan ahad, maka kita disunahkan apa? Disunahkan mengangkat kedua tangan Allahu Akbar, baru kita ruku. Wa indal i'tidal, dan yang ketiga ketika hendak i'tidal, ketika kita mau berdiri dari ruku, maka kita juga mengangkat kedua tangan sami Allahu liman hamidah. Nah, gitu ya. Yang terakhir wa indal qiyami, ketika hendak berdiri dari apa? Minat tasyahudil awal, dari tasyahud awal. Jadi ketika kita hendak berdiri dari tasyahud awal atau at-tahiyat yang pertama, maka kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Lalu pertanyaannya,
Bagaimana kalau kita mengangkat kedua tangan tapi tidak di tasyahud awal, maka itu hukumnya makruh. Jadi itu ya. Jadi dibolehkan tapi tidak dapat kemuliaan gitu. Faslun, ini fasal menjelaskan surutus sujud. Syaratnya sujud sab'atun ada 7. Ayas juda ala sab'ati a'dhan. Ayas juda harus terbukti itu sujudnya ala sab'ati a'dhan, terhadap 7 tempat anggota badan. Apa 7 anggota badan itu? 1 dahi, 2 telapak tangan, siku-siku dan 2 tampal kaki. Wang takuna, dan harus terbukti apa itu jabhatuhu, dahinya maksufatan, yang terbuka. Nah, jadi ketika kita sedang sujud, maka tidak boleh ada yang menghalangi, dahinya harus terbuka. Watahmulu, dan harus memberatkan biroksihi, pada kepalanya. Wa'adamul khuwiyi, dan jangan turun kepalanya ligoirihi, selain sujud. Maka syarat sujud itu harus yakin apa? Bahwasannya dia harus dalam keadaan sujud. Oh, aku mau sujud gitu. Jadi jangan ketika kita turun terus lagi kita tidak bermaksud untuk sujud, maka syaratnya itu batal. Maka kita ketika mau melaksanakan sujud harus yakin apa yang kita kerjakan itu. Jadi kita turun ke bawah itu niatnya untuk apa? Untuk sujud. Jadi jangan turun kepalanya itu selain dari sujud. Lanjut, wa alla yasjuda, dan tidak boleh sujud ala syai'in, terhadap satu perkara yataharraku, yang akan merubah biharokatihi, kepada merubahnya itu sujud. Nah, ini jangan ada yang merubah terhadap itu sujud. Wartifa'u asafilihi, dan jangan mengangkat wartifa'u asafilihi, dan mengangkat bagian bawah ala a'alihi, mengalahkan yang di atas. Apa maksudnya? Maksudnya itu ketika kita hendak sujud, ketika kita sedang sujud, maka pala yang tadinya ada di atas maka harus di bawah. Nah, ini contoh seperti ini. Ini kita pala kita ini pala kita. Ini bagian bawah atau maaf pantat. Misalkan kita mau sujud, maka kepala itu di bawah. Nah, ini baru namanya sujud. Jadi kalau misalkan sujud kepalanya masih di atas, itu namanya bukan sujud. Yang terakhir, wattumaninatuhu, dan tumanina fihi, di dalam sujud. Jadi itu. Jadi di dalam kitab Safinatus Saja, surutus sujud itu ada 7. Pertama dahinya, yang pertama harus ada 7 anggota badan. Yang kedua harus dengan dahi yang terbuka. Yang ketiga, kepala harus ditekankan. Yang keempat, tidak boleh ada tujuan lain selain sujud. Yang kelima, tidak boleh bersujud di atas sesuatu yang benda yang bergerak. Nah, misalkan kayak rambut ini kan bergerak, maka ya inilah tujuannya peci ini. Nah, ini misalkan rambutnya panjang kan, suka turun. Nah, ini guna peci ini supaya apa? Supaya ketika sujud dahi kita tuh betul-betul terbuka. Nah, yang keenam, posisi kepala ada di mana? Ada di bawah. Nah, itu. Jadi lebih rendah dari pantat misalnya. Nah,
Yang ketujuh, yang terakhir adalah harus tumaknina. Tumaknina apa? Berhenti sejenak seukuran membaca kalimat subhanallah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.